Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan conjunction dengan Merkurius dan membuat sextile dengan Chiron. Dan kalau kita lihat yang lebih detail, bulan juga membuat square dengan Juno yang ada di Pisces. Jadi kita ambil informasi itu terlebih dahulu untuk hari ini. Yang saya lihat hari ini sangat verbal, ya, sangat membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan diplomasi, jelas banget. Dan itu semua tujuannya adalah memperbaiki sesuatu karena Chironnya. Apa yang diperbaiki? Karena Juno, jadi seperti kontrak, perjanjian, kesepahaman, kesepakatan. Jadi yang saya lihat di sini, kita bisa masuk ke dalam situasi komunikasi yang lebih baik. Tetapi untuk sampai ke titik tengah atau solusi atau resolusi bersama, itu banyak tantangannya. Dan kalau kita lihat matahari yang conjunction dengan Lilith ini sendiri mengatakan bahwa memang ketidaksepahaman atau sukarnya challenge atau tantangan dalam mencari titik temu itu adalah satu pihak, mungkin minoritas, yang kita tidak bisa abaikan. Entah dia dominan di atas, ya, di atas itu artinya dia berkuasa, jumlahnya sedikit tapi berkuasa. Atau dia jumlahnya kecil, tetapi kalau kita mengabaikan, maka kita mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan sebagai pemimpin yang baik, ketika kita sudah bisa mengidentifikasikan ada kelompok tertentu yang harus diayomi tetapi tidak mendapatkan perlakuan khusus, maka pemimpin itu akan banyak dipersalahkan. Dan oleh sebab itu, maka di sini saya melihat manuver, ya, manuvernya luar biasa, ya. Kalau menurut saya ini Venus yang sextile dengan Jupiter itu menunjukkan kalau ada kerjasama entah di depan atau di balik layar. Yang saya lihat seperti itu. Dan kalau Mars yang sextile dengan Saturnus retro, ini sepertinya orang yang berusaha manuver atau menginginkan kepentingannya itu diterima atau dimenangkan, maka dia bisa bending the laws sesuka dia. Tapi ada risikonya karena Saturnus retro, maka pada saatnya nanti ketika Saturnus sudah direct lagi, maka semuanya akan kelihatan. Jadi sekarang karena kan komunikasi sangat fluid sekarang. Kayaknya semua benar, kayaknya katakanlah suara kebanyakan orang itu adalah yang paling benar gitu ya. Tetapi pada saatnya nanti ketika Saturnus sudah mulai direct, saya lupa, kayaknya sih Oktober, November gitu ya, itu kalau salah ya salah, nggak bisa ditutupi. Kalau kita melanggar prinsip-prinsip misalnya administrasi keuangan, ya tetap salah. Mau tujuannya sebaik apapun, itu nggak bisa. Jadi harus dibuatkan dulu aturan dasarnya sebelum bisa melakukan perubahan dalam aturan, walaupun seolah-olah pada saat ini kayak diamini oleh banyak orang. So be very careful, ya, be very careful. Kalau menurut saya ini adalah saat dimana kita tetap berpegangan pada aturan. Main aman, lebih baik. Karena Saturnus retro sendiri itu sudah menunjukkan bahwa ini seperti situasi dimana anak-anak remaja ditinggal oleh orang tuanya yang sedang keluar kota. Anak-anak harus bertanggung jawab sendiri. Anak-anak tuh anak remaja, ya namanya juga anak remaja, dia mungkin pesta terus, dia nggak pernah belajar, nggak pernah beresin rumah dan lain sebagainya gitu ya, dan nggak ada yang ngawasin. Begitu Saturnus direct, itu seperti ketika orang tua kembali, dia memegang kembali otoritas di rumah,
Dan yang salah ya salah. Kalau yang party-party terus pasti ada konsekuensinya. Mungkin harus ke rumah sakit or something like that ya. Intinya seperti itu. Hati-hati, apalagi karena Saturnus ini sextile-nya dengan Mars. Sehingga ini seperti ada energi yang luar biasa untuk membenarkan perombakan hukum, atau Saturnus kan semua hukum orang tua, aturan, atau kebiasaan budaya yang biasanya itu anti banget. Itulah kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke Lenormand, 3 kartu. Gambarnya sih cantik banget ya. Jadi kartu masa lalunya cinta, kemudian di tengahnya adalah gambar beruang. Itu tentang power ya. Jadi kalau saya melihat kita mendapatkan power dari kebersamaan, dari sikap positif yang ditunjukkan secara nyata, approval, persetujuan, orang sekarang suka bilang endorsement, dan ini membuat kita berani maju ke depan. Jadi kembali lagi, ini adalah energi yang tadi saya bilang, kayaknya semua bisa maju, hukum bisa dibengkokkan sedikit. Cuman be very careful, nanti Oktober atau sampai Desember itu tetap akan ketahuan kalau memang salah. Kalau nggak salah, artinya memang semua di atas hukum adalah benar dan memang dimungkinkan untuk berpikir kreatif, mencari resolusi. Maka ini adalah kekuatan besar menyatukan dua kekuatan yang besar. Ini jelas sekali di situ kalau menurut saya. Kemudian karena yang pertama keluar adalah yes ini, dan saya nggak tahu yes untuk apa. Your intuition is correct, take action accordingly. Jadi kan ini semua ambil hanya jika resonate. Jadi saya mengambil satu lagi message from your angel, ini adalah grace and atonement to help heal this situation. See the other person's point of view with compassion. Exactly, ini yang akan terjadi. Yang terjadi adalah kita melihat tadi yang cerita minoritas, saya cerita di depan, itu tiba-tiba menonjol. Yang biasanya ditekan, kita perlu sekali untuk mengedepankan mereka, entah sebagai alat politik, alat komunikasi, alat advokasi, atau apapun. Tetapi kembali lagi, itu semua sah-sah aja. Hanya perhitungkan tadi, jangan sampai keluar dari ranah dari kisi-kisi hukum. Oke, di sini 3 kartu perfect timing, ini kartu masa lalunya. Ini perfect timing karena yang tadi saya cerita Saturnus retro, ini kayaknya semua dimudahkan. Ini saatnya bermain, artinya kita bisa mainkan, itu kalau bahasa Makassarnya itu kan artinya kita bisa lakukan semua apa yang kita mau. Kita bisa manuver, change in direction, dan bisa mengubah satu hal yang tadinya tidak dimungkinkan. Jadi ini adalah saat dimana kalau kita punya kekuatan gambar beruang tadi, kita bisa membuat perbedaan. Dan itu adalah power yang luar biasa. Hanya jangan sampai abuse, itu aja, balik lagi. Bolak-balik ke situ lagi ceritanya. Ini situasinya breaking free ya, exactly kan. Kita keluar dari kebiasaan yang tadinya nggak dimungkinkan, sekarang tiba-tiba dimungkinkan. Dan ini challenge-nya adalah stable ya, exactly juga gitulah. Kita kan nggak bisa kayak gini terus, sudah jelas di depan tuh ada masalah berulang, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayaknya like a stupid gitu kan, kita rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka advice-nya adalah Judgment ini adalah kartu tadi, perhitungan. Jadi hati-hati, hitung lagi apa yang kita lakukan, nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Itu aja, dari tadi sarannya adalah kita harus mempertanggungjawabkan, dan ini resultnya ini hampir sama dengan ini kapalnya. Jadi kita memang kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang tadinya terrestriksi.
terhalangi, terhambat. Sekarang seperti bisa maju. Jadi kalau ada hambatan mungkin sejak 3 bulan ya, sekarang udah bisa jalan. You have an obligation to do that which you as your spirit intended to do when you incarnated. Jadi kalau tulisan ini buat saya artinya adalah kita tuh punya misi. Kita lahir ke dunia dengan semua karakter kita, dengan semua ciri kita, itu kita punya misi. Makanya kita dilengkapi dengan semua karakter tersebut, ditambah kemampuan belajar untuk memenuhi jadi karakter yang lengkap sesuai dengan job desk-nya kita. Misi itu job desk-nya kita. Jadi kalau itu tidak berhasil, ya maka harus diulang or something like that. Kalau di sini ceritanya seperti itu. Tapi intinya adalah kita kan akan menemukan bahwa kadang-kadang kita itu berada di dalam situasi dan kita baru paham bahwa ternyata kita punya peran khusus dan kita paham kenapa kita ditempatkan dalam situasi ini. Ketika kita udah paham, oh ternyata fungsi saya sebagai mediator, oh fungsi saya sebagai leader, oh fungsi saya sebagai teknokrat, oh fungsi saya sebagai supporter, whatever itu, kalau kita sudah paham, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Kenapa? Karena memang kita paham bahwa kita adalah salah satu titik di antara lingkungan yang besar di mana ada tujuan utama, tujuan bersama, dan masing-masing individu punya tujuan hidupnya sendiri dan apa yang bisa disumbangkan untuk tujuan besar tersebut. Ngomongnya kayaknya di awang-awang banget, tapi memang yang saya rasakan seperti itu. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.